Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuni Fajriani. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Serangraya. Saya melakukan penelitian mini riset dengan judul analisis kemampuan self-regulate learning siswa SMP Negeri 14 Kota Serang. Nah, sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, kemandirian siswa merupakan salah satu tujuan nasional yang perlu dicapai pada saat proses pembelajaran. Menurut penelitian sebelumnya, self-regulate learning siswa SMP yang notabene siswa-siswanya berada di usia remaja memiliki kondisi yang dinamis. Nah, di mana jika self-regulate learning seorang siswa tinggi akan mempengaruhi tingginya pencapaian tujuan atau nilai standar yang diinginkan. Pendahuluan yang melatar belakangi saya melakukannya riset ini, pertama saya ingin mengukur kemampuan belajar dengan instrumen kemandirian belajar yang valid dan reliable. Nah, instrumen-instrumen yang ada itu berupa angket, wawancara terstruktur, dan jasmen guru. Yang saya ambil berupa angket atau kuesioner. Indikator self-regulate learning atau kemandirian belajar siswa ada 3. Pertama, strategi yang digunakan siswa untuk belajar, strategi motivasi untuk belajar, dan ketiga, komponen utama self-regulate learning itu sendiri. Nah, untuk menghasilkan hasil yang lebih akurat, saya menggunakan skala angket Likert. Nah, banyak sekali penelitian sebelumnya yang melakukan uji atau pengembangan instrumen-instrumen untuk meneliti kemampuan belajar seorang siswa. Nah, salah satunya itu adalah Kana dan Endang pada tahun 2010. Penelitiannya yang berjudul Improving Instrument of Student Self-Regulate Learning, di mana mereka berdua memusatkan mahasiswa untuk mendapatkan instrumen yang valid dan reliable. Nah, itu yang mendasari saya juga ingin melakukan dan mengembangkan kuesioner di tingkat SMP. Ada juga penelitian dari Hana Nurfiani di tahun 2015 di mana dia melakukan survei kemampuan self-regulate learning di tingkat SMK, dan hasilnya dia mendapatkan 45% kemampuan self-regulate learning siswa SMK itu tinggi. Dan ada juga penelitian yang dilakukan dengan menguji siswa SMP yang dilakukan oleh Fitriani Dwi Astatika tahun 2018, di mana dia membandingkan dengan kategori gender, kelas, dan usia untuk melihat seberapa tinggi self-regulate learning siswa. Nah, dari penelitian sebelumnya itu membuat saya ingin melakukan analisis dan pengembangan instrumen di tingkat SMP untuk kemandirian belajar siswa, di mana pada saat ini proses belajarnya berupa online atau pembelajaran jarak jauh. Itu membuat saya bertanya-tanya, bagaimana sih kemandirian siswa SMP? Sudah siapkah mereka melakukan pembelajaran online di mana mereka tidak bertatap muka langsung dengan para guru? Penelitian saya menggunakan metode pendekatan kuantitatif dengan metode survei, di mana kuesioner menjadi instrumen utama yang digunakan untuk mengumpulkan data. Nah, penelitian saya dilakukan di SMPN 14 Kota Serang yang merupakan tempat saya melakukan PPLK atau KKP dengan jumlah responden 50 orang dari 5 kelas 8. Tahapan-tahapan penelitian mini riset saya pertama diawali dengan kajian teori tentang self-regulate learning untuk mendapatkan
indikator-indikator kemampuan belajar siswa yang tepat. Dan yang kedua, saya melakukan menyusun kisi-kisi dan pernyataan-pernyataan untuk kuesioner saya. Yang ketiga, saya melakukan judging atau express judging pada validator yang merupakan dosen-dosen saya di universitas. Nah, setelah saya mendapatkan hasil validator, saya merevisi angket saya untuk diuji coba secara online. Jadi saya setelah sudah direvisi dengan validator, instrumennya saya bentuk jadi Google Form yang nantinya akan diisi oleh para responden atau siswa-siswa di SMPN 14 Kota Serang kelas 8. Nah, setelah hasil data responden sudah saya dapatkan, saya menguji validitas dan reliabilitas dengan menggunakan SPSS. Nah, dari data tersebut saya mendapatkan beberapa pernyataan yang valid dan tidak valid. Nah, dari hasil tersebut saya analisis dan revisi lagi sehingga merumuskan instrumen akhir atau kuesioner akhir hasil penelitiannya. Dari penelitian saya mendapatkan 10 pernyataan kuesioner yang mampu mengukur kemampuan self-regulate learning siswa yang valid dan reliable. Nah, data yang saya peroleh dari penelitian ini, pertama kisi-kisi instrumen, kedua kuesioner awal, ketiga hasil validator expert judgment, yang keempat ada hasil olahan data SPSS, dan terakhir adalah hasil final kuesioner. Kesimpulan dari penelitian saya, di mana saya melakukan penelitian mengenai tingkat kemampuan self-regulate learning pada siswa kelas 8 SMPN 14 Kota Serang. Saya menghasilkan 10 pernyataan yang valid dan reliable yang layak untuk digunakan untuk mengukur kemampuan self-regulate learning tingkat SMP. Saran saya untuk penelitian tingkat lanjut selanjutnya, penelitian bisa dikembangkan dengan melakukan uji menggunakan instrumen yang lainnya, bisa wawancara, observasi, maupun soal teks atau dengan dikolaborasikan dengan penerapan model atau pendekatan pembelajaran tertentu guna membantu proses pembelajaran di saat pandemi COVID-19 ini. Nah, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.